Jika kamu lahir di weton pahing, dengarkan baik-baik. Karena menurut primbon Jawa kuno, ada satu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan orang pahing. Salah memahami jodoh. Banyak yang mengira jodoh datang membawa cinta, kenyamanan, dan kebahagiaan. Padahal, untuk pahing, jodoh justru sering datang membawa beban, ujian, bahkan luka. Namun di balik itu, tersembunyi kunci kekayaan yang tidak semua orang mampu membukanya. Dan inilah yang mengerikan. Jika orang pahing menolak jodoh tertentu, bukan hanya cintanya yang hilang, tapi pintu rezekinya ikut tertutup. Primbon Jawa tidak pernah membahas jodoh orang pahing dengan bahasa manis. Sejak ratusan tahun lalu, weton ini dikenal memiliki takdir berat namun mahal. Orang pahing sering merasa hidupnya aneh. Kerja keras, tapi hasil datang terlambat. Pintar, tapi sering kalah oleh orang yang lebih licik. Dan dalam urusan cinta, sering salah jatuh hati. Primbon menyebut energi pahing tidak cocok dengan cinta yang ringan dan romantis. Justru, jodoh pahing sering hadir dalam bentuk yang tidak ideal. Hubungan yang terasa dingin, pasangan yang terlihat biasa saja, atau pernikahan yang awalnya terasa berat dan penuh tekanan. Namun disitulah rahasianya. Jodoh pahing bukan penghibur hati, tapi penggerak nasib. Ia datang bukan untuk membuat hidup nyaman, melainkan untuk mengubah arah rezeki secara ekstrim. Itulah sebabnya banyak orang pahing yang baru kaya setelah menikah, padahal sebelumnya miskin. Baru naik derajat setelah bersama pasangan yang tidak mereka cintai sepenuhnya. Atau sebaliknya, jatuh miskin setelah menuruti cinta tanpa hitungan primbon. Dan yang paling sering terjadi, orang pahing baru sadar semuanya setelah terlambat. Primbon bahkan memperingatkan, pahing sing milih nganggo rasa, asring kelangan dalan rejeki. Artinya, pahing yang memilih jodoh hanya dengan perasaan, sering kehilangan jalan rezekinya sendiri. Ini bukan soal percaya atau tidak, ini soal pola yang berulang, dialami banyak orang pahing, tapi jarang dibahas secara jujur. Dan video ini bukan untuk semua orang pahing, hanya untuk kamu yang merasa hidupnya seperti ditahan, merasa jodohnya selalu datang dengan cara aneh, atau diam-diam takut, jangan-jangan kamu sedang salah memilih orang. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, sebelum kamu menolak, mempertahankan, atau bahkan menikahi seseorang, pastikan kamu memahami takdir pahingmu sampai tuntas. Tonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir saya akan membahas ciri jodoh pahing yang terlihat biasa, tapi sebenarnya pembuka kekayaan dan kesalahan paling sering yang membuat orang pahing bekerja keras seumur hidup tapi tetap miskin. Jangan lewatkan 1 menit pun, karena untuk orang pahing, satu keputusan jodoh bisa menentukan nasib puluhan tahun ke depan. Jodoh orang pahing datang bukan untuk memanjakan perasaan, tapi menggeser jalur rezeki. Primbon Jawa menempatkan weton pahing sebagai salah satu weton dengan energi keras dan panas. Artinya, hidup orang pahing jarang berjalan lurus dan nyaman. Ada selalu gesekan, tekanan, dan ujian, terutama dalam urusan jodoh. Kesalahan terbesar orang pahing adalah menyamakan konsep jodoh mereka dengan weton lain. Padahal menurut primbon, fungsi jodoh bagi pahing berbeda sejak awal. Jika weton lain menikah untuk ketenangan batin, orang pahing menikah untuk perubahan nasib. Karena itu, jodoh pahing hampir tidak pernah datang dengan rasa klik yang instan, justru sering muncul dalam bentuk hubungan yang awalnya terasa canggung, pasangan yang tidak sesuai kriteria impian, atau pernikahan yang dimulai karena kondisi, bukan cinta. Primbon menyebut kondisi ini sebagai jodoh pamikul rejeki, jodoh yang memikul, bukan menyenangkan. Dan disinilah banyak orang pahing gagal memahami tanda. Primbon mencatat,
Jodoh yang membawa kenaikan rejeki untuk Pahing biasanya memiliki satu atau lebih tanda berikut. Datang saat hidup Pahing sedang terpuruk, bukan saat mapan, tapi saat bingung, tertekan, atau kehilangan arah. Tidak menimbulkan rasa jatuh cinta berlebihan di awal. Hubungan terasa biasa, bahkan kadang membingungkan. Mendorong perubahan hidup secara keras, bisa berupa pindah tempat, ganti pekerjaan, atau terpaksa meninggalkan zona nyaman. Sering memicu konflik di awal pernikahan. Ini bukan pertanda buruk. Menurut Primbon, justru tanda pergeseran energi. Banyak orang Pahing menolak jodoh seperti ini karena dianggap tidak membahagiakan. Padahal Primbon justru memperingatkan, jodoh yang terlalu menyenangkan seringkali mematikan daya juang Pahing. Ketika orang Pahing memilih jodoh hanya berdasarkan rasa nyaman, tampilan fisik, atau romantisme sesaat, maka yang terjadi adalah energi Pahing menjadi stagnan. Rezeki terasa seret, usaha sering mentok, dan hidup seperti ditahan. Bukan karena pasangan itu jahat, tapi karena energinya tidak mampu menggerakkan potensi besar milik Pahing. Primbon menyebut kondisi ini sebagai Pahing ketemu adem, geni mati. Jodoh Pahing tidak selalu romantis, tidak selalu menenangkan, tapi selalu menentukan arah hidup. Ia adalah pemicu, bukan penghibur. Ia mengubah jalur nasib, bukan menepuk perasaan. Dan inilah sebabnya banyak orang Pahing baru merasakan kenaikan ekonomi, pintu rejeki terbuka, atau perubahan hidup besar setelah bertahun-tahun menikah, bukan di awal. Salah satu jebakan terbesar bagi orang Pahing adalah cara mereka menilai jodoh dari tampilan luar. Primbon Jawa dengan tegas menyebutkan, jodoh pembawa rejeki untuk Pahing hampir selalu tampak biasa, bahkan sering diremehkan. Tidak mencolok, tidak romantis berlebihan, tidak memberi sensasi wah di awal. Justru karena itulah banyak orang Pahing melewatkan jodoh terbaiknya sendiri. Primbon menyebut tipe ini sebagai pasangan aliran, bukan sumber langsung kekayaan, tapi saluran yang membuat rezeki mengalir lebih lancar dan stabil. Mengapa jodoh Pahing tidak tampil istimewa? Energi Pahing bersifat panas, kuat, dan mudah meledak. Jika dipertemukan dengan pasangan yang terlalu dominan, terlalu glamor, atau terlalu memikat secara emosional, yang terjadi bukan pertumbuhan, melainkan tabrakan energi. Karena itu, Primbon justru mengarahkan Pahing pada pasangan yang tenang dan membumi, tidak suka pamer, tidak haus pengakuan, lebih fokus pada stabilitas daripada ambisi besar. Dari luar, pasangan ini tampak kurang greget, namun di balik itu mereka memiliki satu fungsi penting, menstabilkan api Pahing agar tidak membakar rezekinya sendiri. Tanda halus jodoh Pahing pembawa aliran rezeki. Primbon mencatat beberapa ciri yang sering tidak disadari. Hidup Pahing mulai lebih tertata setelah bersama dia. Bukan langsung kaya, tapi utang berkurang, keputusan lebih matang. Rezeki datang pelan tapi konsisten, tidak meledak-ledak, namun jarang benar-benar kosong. Pahing jadi lebih tahan banting secara mental, tidak mudah panik, lebih sabar menghadapi tekanan hidup. Kesempatan muncul dari arah yang tidak diduga, relasi baru, tawaran kerja, atau jalan usaha yang kebetulan terbuka. Ironisnya, semua ini sering dianggap kebetulan, padahal Primbon menyebutnya sebagai efek pasangan penyeimbang. Kesalahan umum orang Pahing. Banyak orang Pahing justru meninggalkan pasangan seperti ini karena dianggap membosankan, tidak memenuhi ego, tidak sesuai ekspektasi sosial. Lalu mereka memilih pasangan yang membuat jatuh cinta hebat, memberi sensasi hidup, memanjakan emosi. Namun setelah itu muncul pola klasik, usaha seret, konflik finansial, keputusan impulsif, dan hidup terasa makin berat. Primbon menyebut ini sebagai geni kesiram asmara, murup ora terarah. Api disiram asmara menyala tapi tidak berarah. Hasilnya, usaha naik turun, keuangan tidak stabil, hidup penuh drama tapi miskin hasil. Saat Pahing menikah, bahkan tanpa cinta besar. Berbeda ceritanya ketika orang Pahing menikah, terutama jika pernikahan itu lahir dari pertimbangan,
didorong keadaan, atau terasa berat di awal. Tiba-tiba, hidup mereka dipaksa tertib. Ada tanggung jawab, ada batas, ada kewajiban yang tidak bisa ditunda. Dan justru disinilah energi Pahing mulai bekerja maksimal. Primbon mencatat, banyak orang Pahing baru serius bekerja setelah menikah, baru konsisten berusaha setelah punya tanggungan, baru memikirkan masa depan jangka panjang setelah terikat. Bukan karena pasangan itu luar biasa hebat, tapi karena pernikahan memaksa api Pahing berjalan di jalur yang benar. Kesalahan besar yang terulang. Masalahnya, banyak orang Pahing justru menunda menikah demi cinta ideal, mengejar pasangan yang membuat hati berdebar, menolak hubungan yang terasa biasa. Lalu bertanya-tanya, kenapa hidup saya begini-begini saja? Primbon menjawabnya dengan dingin, karena Pahing tidak ditakdirkan hidup mengikuti perasaan. Saat Pahing terlalu bebas, ia kehilangan arah. Saat Pahing diikat tanggung jawab, ia menemukan jalannya. Inti poin 3 yang sering menyakitkan. Bagi orang Pahing, cinta bukan tujuan, perasaan bukan kompas, kenyamanan bukan prioritas. Yang menentukan naik atau jatuhnya hidup Pahing adalah struktur, tanggung jawab, dan pasangan yang membuatnya terikat bukan melayang. Itulah sebabnya banyak orang Pahing terlihat menderita di awal pernikahan, tapi perlahan naik secara ekonomi. Sementara yang mengejar cinta terlihat bahagia lalu kelelahan seumur hidup. Dan ironisnya, kesadaran ini sering datang saat usia sudah lewat, kesempatan sudah sempit, dan pilihan tinggal penyesalan. Jodoh yang terasa paling nyaman justru sering menjadi pengunci rezeki orang Pahing. Inilah poin yang paling sulit diterima orang Pahing karena bertabrakan langsung dengan logika modern dan keinginan hati. Primbon Jawa secara terang menyebutkan, kenyamanan bukan pertanda jodoh terbaik bagi Pahing. Bahkan dalam banyak kasus, kenyamanan adalah sinyal bahaya. Mengapa? Karena energi dasar Pahing bukan energi duduk manis, melainkan energi dorong, energi tahan banting, energi kerja keras. Ketika energi ini dipertemukan dengan pasangan yang terlalu menenangkan, terlalu memanjakan, atau terlalu mengerti segalanya, yang terjadi bukan keseimbangan, melainkan pelemahan. Ciri jodoh yang harus diwaspadai orang Pahing. Primbon mencatat beberapa tanda jodoh yang terlihat ideal, tapi diam-diam menghambat jalur rezeki Pahing. Terlalu membuat Pahing merasa cukup, tidak mendorong berkembang, tidak menantang untuk naik level. Selalu membenarkan keputusan Pahing, tidak ada kontrol, tidak ada koreksi, semua dituruti. Hidup terasa tenang, tapi stagnan. Masalah jarang, tapi kemajuan juga mandek. Membuat Pahing walas mengambil resiko sehat, takut mencoba, takut berubah, takut gagal. Dari luar hubungan seperti ini terlihat harmonis, namun dari sisi Primbon ini disebut ketentraman palsu. Mengapa Pahing mudah terjebak? Karena setelah hidup penuh tekanan, orang Pahing sangat haus ketenangan. Mereka lelah bertarung, lelah gagal, lelah dikejar tuntutan hidup. Lalu datang seseorang yang berkata, "Kamu nggak perlu capek-capek, kita jalani saja." Kalimat ini terdengar penuh cinta. Tapi bagi Pahing, itu bisa menjadi kalimat yang mematikan masa depan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai geni kapeluk adem, murup alon-alon mati. Api dipeluk kesejukan, menyala pelan lalu padam. Dampak jangka panjang yang sering diabaikan. Awalnya hidup terasa ringan, masalah berkurang, tekanan menurun, namun perlahan muncul tanda-tanda rezeki seret tanpa sebab jelas. Peluang datang lalu hilang, semangat hidup menurun, ambisi menguap. Dan yang paling berbahaya, Pahing mulai takut keluar dari kondisi nyaman itu. Inilah fase di mana banyak orang Pahing bertahan dalam hubungan yang baik-baik saja, tapi hidupnya tidak pernah benar-benar naik, lalu menyalahkan nasib, keadaan, bahkan weton itu sendiri. Padahal yang salah bukan wetonnya, melainkan jodoh yang salah fungsi. Inti poin 4, peringatan keras. Bagi orang Pahing, jodoh bukan untuk menenangkan, bukan untuk memanjakan, bukan untuk membuat hidup datar. Jodoh Pahing seharusnya menarikmu keluar dari rasa cukup, memaksamu bertumbuh meski tidak nyaman, membuat hidup berat di awal, tapi bergerak maju. Jika hubunganmu terlalu nyaman sejak awal, Primbon menyarankan berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini ketenangan atau jebakan yang membungkus perlahan? Karena bagi Pahing, kenyamanan yang salah bisa lebih berbahaya daripada konflik yang jujur.
Kesalahan terbesar orang Pahing menolak takdir jodoh karena terlihat tidak ideal. Jika poin 1-4 terasa berat, maka poin 5 inilah yang paling menyakitkan karena sering terjadi tanpa disadari. Primbon Jawa menyebutkan satu kesalahan yang berulang pada weton Pahing, menolak jodoh yang secara energi sudah tepat hanya karena tidak sesuai bayangan pribadi. Banyak orang Pahing tidak gagal karena kurang usaha, tidak juga karena kurang pintar. Mereka gagal karena menyaring jodoh dengan standar yang salah. Bentuk penolakan yang sering terjadi. Penolakan jodoh Pahing jarang dilakukan secara terang-terangan. Ia muncul dalam bentuk yang halus, seperti, "Aku belum siap menikah. Dia baik, tapi bukan tipeku. Aku ingin yang bikin hati bergetar." Kalimat-kalimat ini terdengar wajar, namun menurut Primbon, bagi Pahing itu bisa menjadi kalimat yang menutup takdir besar. Karena jodoh Pahing memang jarang datang dengan getaran cinta, ia datang membawa stabilitas, arah, tekanan yang membentuk. Bukan bunga, bukan puisi. Mengapa Pahing mudah menolak takdirnya sendiri? Karena Pahing memiliki ego kuat dan rasa kendali tinggi. Mereka ingin merasa memilih, bukan dipilih oleh keadaan. Masalahnya, Primbon mencatat takdir Pahing sering bekerja lewat keadaan yang memaksa, bukan keinginan yang menyenangkan. Saat Pahing menolak jodoh yang terasa berat, terasa biasa, terasa tidak membanggakan, mereka sedang menolak mekanisme hidup yang seharusnya mengangkat mereka. Primbon menyebut ini sebagai Pahing ngedohi dalan, banjur sambat dalane sempit. Artinya, Pahing menjauhi jalan, lalu mengeluh jalannya sempit. Dampak jangka panjang yang baru terasa. Dampak menolak jodoh Pahing tidak langsung terasa. Justru inilah yang berbahaya. Tahun-tahun awal hidup tampak baik-baik saja, namun perlahan usia bertambah, kesempatan menyempit, energi melemah, rejeki terasa makin berat. Lalu datang fase di mana orang Pahing berkata, "Kenapa hidupku seperti tertahan?" Primbon menjawabnya dengan pahit, "Karena kamu pernah menolak pintu yang seharusnya kamu masuki." Bagi orang Pahing, jodoh bukan hadiah. Jodoh adalah alat pembentuk nasib. Ia tidak selalu hadir untuk menyenangkan, namun hampir selalu hadir sebelum perubahan besar terjadi. Jika Pahing berani menerima jodoh yang tidak sempurna, tidak membanggakan, tidak romantis, tetapi membuat hidup lebih tertib dan terarah, maka disitulah pintu rezeki mulai terbuka perlahan, tanpa disadari. Dan sebaliknya, menolak jodoh seperti itu bukan sekedar kehilangan pasangan, melainkan kehilangan momentum hidup yang mungkin tidak datang dua kali. Untuk orang Pahing yang masih bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Jika dari awal sampai titik ini, kamu merasa seperti sedang dibicarakan, seperti hidupmu dipetakan satu persatu, atau ada bagian yang terasa tidak nyaman tapi jujur, itu bukan kebetulan. Primbon Jawa tidak berbicara untuk menghibur. Ia berbicara untuk mengingatkan. Dan peringatan untuk orang Pahing selalu sama sejak dulu. Nasibmu tidak ringan, tapi nilainya mahal. Banyak orang Pahing merasa hidupnya berat bukan karena sial, melainkan karena menjalani hidup dengan kunci yang salah. Mengejar cinta saat seharusnya membangun arah. Mencari kenyamanan saat seharusnya menerima tekanan. Menolak orang yang datang membawa perubahan, lalu berharap perubahan datang dari arah lain. Primbon tidak pernah mengatakan orang Pahing tidak bisa bahagia. Ia hanya berkata jujur. Kebahagiaan Pahing datang belakangan, setelah ia berani menata hidupnya dengan benar. Kesadaran terakhir, jika kamu orang Pahing yang hidupnya terasa tertahan, jodohnya selalu terasa hampir tapi tidak pas, atau rezekinya datang, lalu bocor tanpa sebab jelas, maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Primbon ini benar? Melainkan, bagian mana dari hidupmu yang belum kamu selaraskan dengan takdirmu sendiri? Karena untuk orang Pahing, satu keputusan tentang jodoh, arah hidup, dan tanggung jawab bisa menentukan puluhan tahun ke depan. Jika kamu Pahing dan merasa pembahasan ini kena tepat di hati, tuliskan di kolom komentar. Pahing hadir, bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap lebih sadar dan lebih hati-hati melangkah. Jika kamu mengenal orang Pahing yang keras kepala, terlalu mengikuti perasaan, atau sedang bingung memilih jodoh, bagikan video ini. Bisa jadi ini peringatan yang terlambat,
atau justru peringatan terakhir yang masih sempat ia dengar. Dan jika kamu ingin pembahasan lanjutan, kecocokan weton Pahing dengan weton lain, tanda rezeki Pahing mulai terbuka, atau kesalahan hidup Pahing di usia 30-50 tahun, subscribe dan aktifkan notifikasi, karena pembahasan tentang Pahing tidak berhenti di satu video. Untuk orang Pahing, mengetahui lebih awal bukan jaminan hidup mudah, tapi selalu lebih baik daripada menyesal di akhir. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Jaga langkahmu, karena bagi Pahing, salah satu langkah kecil bisa mengubah seluruh arah hidup.